Jahatnya Undang-Undang Cipta Kerja, ibarat buah busuk yang tetap harus dimakan. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kesalahan fatal Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang diusulkan oleh pemerintah dan dilegislasi secara ugal-ugalan oleh DPR pun akhirnya terkuak. Pada tanggal 25 November 2021, dalam sidang putusan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja, Majelis Hakim menyatakan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena mengabaikan prosedur ideal penyusunan undang-undang. MK pun menitahkan pemerintah dan DPR segera memperbaikinya dalam waktu 2 tahun usai putusan ini. Banyak pakar hukum tata negara melihat banyak kejanggalan dalam pasal Undang-Undang Cipta Kerja dan berpendapat bahwa undang-undang ini tidak bisa diterapkan. Namun pemerintah bersikukuh bahwa kesalahan itu hanya bersifat teknis administratif dan tidak mempengaruhi implementasi undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya adalah Omnibus Law. Istilah Omnibus Law ini diambil dari bus Omni, bus besar yang muncul di Paris, Prancis tahun 1890. Disebut Omni karena bus besar yang ditarik kuda ini bisa memuat apa saja seperti orang, meja, kursi, senjata, hewan, gandum, apa saja termasuk sampah. Undang-Undang Omnibus Law adalah undang-undang yang mengangkut banyak perkara. Menurut pemerintah, alasan terpenting Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law ini adalah untuk mempermudah izin bisnis dan investasi yang pada gilirannya diharapkan membawa kesejahteraan rakyat. Alasan tersebut sungguh bertolak belakang dengan realitas yang sebenarnya terkait kemudahan izin bisnis misalnya. Dalam indeks kemudahan berbisnis Easy Going of Doing Business yang dikeluarkan World Bank, Indonesia ada di peringkat ke-73 dibandingkan dengan 120-an negara lain di dunia. Bahkan dalam kategori negeri berpendapatan menengah bawah, lower middle income, Indonesia ada di papan atas peringkat ke-7 dalam kemudahan berbisnis di atas 40 negara lain dalam kategori itu. Apalagi dengan alasan untuk mensejahterakan, sungguh jauh panggang dari api. Merujuk kesejahteraan yang diukur lewat Indeks Pembangunan Manusia Human Development Index yang dikeluarkan UNDP Badan Dunia di bawah naungan PBB. Meski kemudahan investasi negeri ini ada di papan atas, namun HDI Indonesia ada di papan bawah, peringkat ke-116 di bawah Sri Lanka, yang mana memiliki kemudahan bisnis jauh lebih buruk. Bahkan HDI Indonesia lebih rendah dari negara gagal Venezuela yang kemudahan investasinya terburuk di dunia nomor 2 dari bawah. Artinya, tidak ada korelasi antara kemudahan berinvestasi dengan kesejahteraan rakyat. Justru dampak yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan. Kemudahan bisnis atau investasi mengorbankan kualitas kesehatan, pendidikan, kelestarian lingkungan. Alam menjadi rusak akibat kemudahan investasi dan ancaman bencana alam pun semakin nyata seperti longsor, banjir, kekeringan yang terus-menerus menerjang negeri ini tanpa henti. Kalau menelaah lebih jauh, bagaimana produk undang-undang rusak ini muncul sesungguhnya adalah buah dari sistem demokrasi ekonomi yang dianut negeri ini, di mana paradigma fundamentalisme pasar ini bermazhab ekonomi neoklasik, pemikiran Adam Smith dan David Ricardo, di mana paradigma fundamentalis negara yang mengabdi pada kepentingan pasar atau kepentingan bisnis. Dengan kata lain, apa yang baik untuk para pemilik kapital besar, maka baik juga buat negara. Konsekuensinya turunannya dapat kita lihat saat ini dalam keseharian, di mana praktek politik, hukum, sosial, militer, dan kebudayaan telah jatuh dalam sistem yang materialistik, transaksional, oportunis, dan pragmatis. Dan dalam perspektif Islam, sistem dengan produk undang-undang rusak ini harus ditolak dan haram untuk diterapkan di tengah-tengah umat.